Masih dengan ekspresi Syafril yang syok karena bangun-bangun Om Fi'i sudah ada bersamanya. Om Fi'i, pagi nak. Ini beneran Om Fi'i kan? Ini masih di rumah Syafril kan? Ucap Syafril mengucek-ngucek matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan menatap pintu kamar yang masih tertutup. Hah, ya iyalah, rumah kamu. Dan di kamar kamu. Kenapa? Om gak boleh tidur di kamar kamu? Kamu aja boleh tinggal di rumah Om. Bukan gitu Om. Memangnya Om gak dimarahin bapak tidur sama Syafril? Hah? Maksud Syafril, memangnya kenapa? Kamu gak kasih tahu sama bapakmu kan kalau Om juga homo? Enggak Om, enggak sama sekali. Maaf, Syafril lupa. Syaf, Tono sendiri yang nyuruh Om tidur di kamarmu. Lagian kalau Om gak tidur di kamarmu, masa Om harus tidur bertiga sama ibu sama bapakmu? Ya enggak lah Om. Aduh, kenapa Syaf? Pantatmu masih sakit? Harusnya sudah kering. Om, Syafril tiba-tiba memeluk Om Fi'i-nya, lalu menceritakan kejadian di sekolah bersama Joe. Kenapa kamu semalam gak cerita sama Om nak? Syafril ingin cerita. Syafril butuh Om. Tapi di saat Syafril butuh, Om malah lagi sibuk sama Pak Mike. Syafi'i langsung memeluk Syafril erat-erat. Entah mengapa Syafi'i merasa bersalah pada anak angkatnya itu. Syaf, malang sekali nasibmu. Maafin Om ya. Om gak salah. Syafril yang egois. Syafril selalu ingin dimengerti. Tak memperdulikan kebahagiaan Om sendiri. Tapi Syafril juga bingung. Satu-satunya yang mengerti Syafril hanya Om dan Ibu. Syafril gak mungkin cerita masalah Syafril sama Ibu. Iya nak, iya. Sudah. Om yakin, kedepannya kamu akan jadi anak yang kuat, mandiri, dan sukses. Dengerin Om baik-baik. Ucap Fi'i mencakup kedua pipi Syafril dan menatap matanya dalam-dalam. Om memang tak selalu ada di samping kamu. Tapi hati dan pikiran Om selalu mikirin kamu. Dan Om gak akan biarin kamu sedih. Kalau Om benar-benar gak peduli, mungkin pagi ini Om gak akan ada di sini sama kamu. Mengerti? Iya Om. Makasih ya. Syafril sayang sama Om. Om juga sayang sama kamu nak. Lalu apa hubungan kita saat ini Om? Om juga bingung harus gimana jelasinnya. Tapi yang pasti Om sayang sekali sama kamu. Sayang lebih dari sekedar anak Om sendiri. Om, pacaran yuk Om. Syaf, pacaran atau tidak, kamu tetap tinggal sama Om. Bukankah apa yang sudah kita lakukan sudah lebih dari sekedar seperti orang pacaran? Tapi Syafril mau Om putusin Pak Mike. Syaf, Om gak pacaran sama Pak Mike. Om tak serius. Om mudah saja stop sama Pak Mike. Tapi memangnya kamu sendiri siap untuk memutuskan si Alex? Syafril tak menjawab. Entah mengapa Syafril seketika ingat Alex. Syafril memang tak benar-benar sungguh-sungguh menyukai Alex. Tapi jujur Alex sangat baik pada Syafril. Syafril jadi tak enak jika harus memutuskan Alex. Tapi di sisi lain, Syafril juga tak ingin membohongi Alex dan membohongi dirinya sendiri. Syaf, kita jalani saja ya nak. Syafril gak bisa mutusin Alex untuk saat ini Om. Tapi Syafril janji Syafril akan mutusin Alex secepatnya. Dan akan cari alasan yang tepat dan masuk akal. Setidaknya yang tidak membuatnya sakit hati dan begitu kecewa sama Syafril. Ya meskipun Syafril tahu yang namanya putus itu pasti akan kecewa juga. Syaf, bukankah kamu yang bilang sendiri sama Om, jika di luar kita bisa jadi bapak dan anak, tapi di dalam kita bisa menjadi apapun yang kita mau.
Lantas apa yang kau risaukan, nak? Om sudah turuti apa maumu. Hidup itu tak perlu dibikin ribet. Jalani saja apa adanya. Intinya, Om sayang kamu. Dah, cukup itu aja. Oke? Cups. Syafril mencium bibir Om Vi-nya. Dan mendapat ciuman dadakan dari Syafril, Syafi'i langsung merebahkan kembali tubuh Syafril. Dan kini, ciuman Vi pada Syafril yang lebih dominan. Syafril lagi-lagi meremas gundukan besar dan keras Om Vi-nya. Lalu berani memasukkan telapak tangannya di celana dalam Om Vi. Dan begitu hendak mengeluarkan milik Om Vi. Tok tok tok. Syaf, bangun nak, udah subuh. Seketika Syafril dan Vi panik dan menghentikan aksinya. Lalu Syafi'i membuka pintu dan menunjukkan kepalanya saja. Cekrek. Tin, maaf, Syafril udah bangun Udah bu, teriak Syafril dari dalam. Oh, ya sudah, kalian jangan langsung pulang ya. Habis subuhan tak tunggu di meja makan, sarapan sudah siap. Makasih ya Tin. Ya sudah, kita subuhan dulu ya. Iya. Syafril pun cekikitkan di dalam kamar menertawakan Om Vi. Awas kamu, nanti sepulang di rumah ya. Gak takut? Aduh, iya Om takut. Jangan Om, Syafril masih sakit. Dasar, kamu gak bawa salep? Juga gak bawa obat dari Om? Enggak Om. Dasar. Ya udah, cepat mandi. Nanti kamu telat sekolah. Iya Om. Syafril pun menuju kamar mandi. Dan Syafi'i pun sholat subuh. Dan setelah selesai, Syafi'i ke meja makan menemui Tono dan Tini. Ayo sarapan. Tapi cuma nasi goreng, sapa Tono. Apapun masakan Tini selalu enak. Oh ya Tin, mana pancinya? Mau ngapain Kok nyari panci? Apa kamu mau bikin kopi? Sini, tak buatin. Oh, enggak. Cuma masak air hangat untuk Syafril. Buat apa? Oh, buat membasuh luka Syafril. Maksudku, Syafril habis jatuh. Biasa, anak laki-laki. Oh gitu. Tapi dia gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa Tin. Cuma lecet dengkulnya. Ucap Vi berbohong. Lalu begitu air hangat tersedia, Vi mengetuk kamar mandi Syafril. Tok tok tok. Syaf, buka nak. Om, ini air hangat. Setelah kamu bersihin lubang kamu, guyur air hangatnya ya, pelan-pelan. Ucap Vi yang membuat Syafril tersenyum senang. Om Vi-nya itu benar-benar luar biasa. Perhatiannya dengan Syafril. Makasih ya Om Cayang. Cepat, keburu telat. Iya, hehe. Dan begitu Syafi'i kembali ke meja makan, Tono tak ada di meja makan. Loh, Tono mana Tin? Ya gitu itu. Tadi dia bilang ibu aja yang sarapan sama Syafril. Bapak mau belanja ke pasar. Gitu. Padahal aku udah ngerayu dia mati-matian Gak apa-apa Tin. Tono memang keras kepala. Tapi setidaknya dia semalam gak ngusir Syafril. Mungkin dia hanya belum siap saja. Iya sih. Ayo cobain nasgornya. Nasgor kampung. Enak Tin. Astaga, lupa kerupuknya. Bentar ya. Tak lama kemudian Tini datang kembali membawa kaleng kerupuk. Dan Syafril baru keluar dan duduk bergabung. Syaf, ayo buruan sarapan. Bu, Bapak mana? Bapak ke pasar, belanja kebutuhan toko. Biasanya siang belanja grosir. Ini masih pagi banget, ucap Syafril sedih. Dan Syafi'i mengelus rambutnya. Sudah, cepat makan, biar gak telat sekolahnya. Iya Om. Di sekolah, pagi ini di kelas, teman-teman Syafril baru saja datang dan sedang menunggu Syafril. San, gimana? Sorry, semalam gue ketiduran pas lo chat. Si Jo babak belur. Ya salah dia sendiri sih. Kalau sampai ada lo kemarin, gue takut si Jo bukannya babak belur lagi, tapi mampus. Pasti lo ikut gebukin dia juga.
Gimana ceritanya, Beb? Tanya Cindy. Dan Sandy lalu menceritakan semua kejadian yang dialami saat keduanya piket. Emang bangsat tuh si Jo. Gue jadi nyesel kemarin pulang duluan. Lagian si Syafril kenapa gak bisa ngelawan sih? Lemes banget tuh anak. Badan aja yang gede. Mungkin dia udah ngelawan. Namun yang namanya orang udah kesambet setan susah, ucap Anggi. Si Jo nge-WA gue, ucap Sandy. Apa dia bilang? Guys, mulai sekarang kita udah gak temenan sama Jo lagi. Hah? Kenapa? Tanya Cindy. Nih, kalian baca aja sendiri pesan dari Jo. San, hari ini gue gak masuk. Dan gue gak bakal balik lagi ke sekolah. Gue mau pindah sekolah. Sampaiin maaf gue sama Syafril. Karena semalam dia gak bisa dihubungi. Sampaiin maaf gue juga buat Angga. Barusan gue telepon gak diangkat. Thanks for all. Gue pasti kangen kalian. Jir, beneran dia miss call, ucap Angga. Gue gak bisa ngomong apa, ucap Cindy. Sama, gue juga bingung, ucap Anggi. Bagaimanapun juga dia teman kita. Pasti nanti juga kita bakal kangen sama Jo. Kita juga gak akan pernah tahu kalau kita ada di posisi Jo. Benar juga. Itu si Alex. Lex, si Jo pindah sekolah, ucap Angga. Syukurlah. Itu dia Syafril, teriak Cindy. Syaf, sapa Alex, dan Syafril tersenyum kepadanya dan juga yang lain. Syaf, si Jo pindah sekolah, ucap Angga. Mungkin ini lebih baik untuk kita semua sementara waktu, ucap Syafril merunduk dan Alex merangkulnya. Syaf, bagaimanapun dia tetap teman kita. Maafkan dia, ucap Sandy. Ya, gue maafin. Mungkin dia kecewa sama gue. Tapi lebih baik untuk sementara waktu kita jangan komunikasi dulu. Biar saling introspeksi diri. Pantat lo gimana, Saf? Tanya Angga. Aduh, kenapa lo asal gaplok kepala gue sih, San? Prihatin dikit kek, gak sopan lo, ucap Sandy kesal. Ih, apanya yang salah? Gue kan cuma nanya. Ini sebagai bentuk perhatian gue sama Syafril. Apanya yang gak sopan? Lo ini. Udah, kalian jangan berantem. Gue udah obatin kok. Thanks ya. Tuh kan, si Syafril aja kagak kenapa-napa. Lo aja yang baper. Udah. Si Jessica juga gak masuk? Apa dia juga pindah sekolah juga? Tanya Cindy. Bodoh amat, gue empet sama tuh cewek, sok cantik. Ya emang cantik sih, tapi songong, ucap Angga. Ih, berani-beraninya lo ya bilang cewek lain cantik selain gue. Sorry yang, maksud gue lo jauh lebih cantik dari dia. Dia cantik, baik, makannya banyak. Pokoknya gue cinta dah. Lo muji apa ngehina sih? Rasain lo, ucap Sandy meledek dan yang lain tertawa. Ampun yang. Bel pun berbunyi, tanda masuk kelas. Namun hari ini jam pertama adalah jam olahraga. Ya, semua murid berganti pakaian olahraga. Lalu kemudian berkumpul di lapangan bersama Pak Mike. Pelajaran kali ini adalah sepak bola untuk murid laki-laki dan voli untuk perempuan. Dan seperti biasa, sebelumnya Pak Mike memerintahkan untuk pemanasan berkeliling lapangan 3 kali putaran. Semua berputar keliling lapangan 3 kali, kecuali Syafril. Seketika Syafril shock. Tak hanya Syafril, Alex, dan teman-teman yang lain juga heran. Namun semua tetap melaksanakan instruksi Pak Mike. 3, 2, 1, go! Semua murid-murid pun berlari keliling lapangan, sedangkan Pak Mike sendiri menghampiri Syafril yang terlihat bingung. Syaf? Iya Pak. Pak dokter tadi pagi menghubungi saya. Katanya Pak dokter meminta saya agar kamu jangan olahraga terlebih dahulu. Katanya kamu kurang enak badan.
"Eh, oh, iya Pak, sedikit." Jika seorang dokter menginterupsi, maka saya tidak akan berani menentang. "Istirahatlah." "Oh, iya Pak, terima kasih Pak." Syafril pun lalu duduk di kursi di bawah pohon sembari memperhatikan dan memberi semangat teman-temannya. Pak Mike sendiri memperhatikan Syafril dari jauh dan membatin dalam hatinya. Pantas saja Syafi'i semalam tak jadi menginap di rumah dan gelisah memikirkan Syafril. Ternyata Syafril kurang enak badan. Syafril benar-benar beruntung memiliki bapak angkat seperti Vi. Syafril juga anak yang baik dan juga sopan. Syafril sendiri sembari duduk memperhatikan teman-temannya, Syafril seketika memvideo call Om Vi-nya, tapi Om Vi-nya tak mengangkat-angkat. Syafril senang dan terkejut ketika Om Vi diam-diam memperhatikannya sampai-sampai menyuruh Pak Mike langsung melarangnya olahraga. Tapi Syafril penasaran, takut-takut Om Vi memberitahukan apa yang terjadi kepada Pak Mike. Om Vi mengecatnya. "Maaf nak, Om ada pasien." "Ada apa nak?" "Om, makasih ya perhatiannya. Om tahu dari mana Syafril hari ini ada jadwal olahraga?" "Om tadi lihat kamu masukin seragam olahraga. Dan Om baru ingat setelah Om nganter kamu. Jadi Om kasih tahu Pak Mike deh." "Makasih ya. Tapi Om gak bilang Syafril sakit pantat kan Om?" "Tentu saja tidak lah nak. Jangan khawatir. Oh iya, nanti pulangnya sama Alex ya. Om ada acara gathering." "Iya Om, gak apa-apa." "Ya sudah, Om lanjut kerja ya. Kalau ada apa-apa hubungi Om." "Iya Om, I love you." "Love you too nak." "Syaf, lo chattingan sama siapa? Manyun-manyun gitu?" tanya Alex heran. Enggak. Siapa yang chat? Gue lagi foto selfie." "Oh, selfie aja. Kapan foto berdua?" "Oh, boleh." "Woi, pacaran aja. Tanding woi," teriak Angga. "Syaf, gue main bola dulu ya. Semangatin gue supaya gue bisa ngegolin gawang. Sementara gawang bola dulu. Kalau lo udah sembuh, gue bakal ngegolin gawang lo." "Semangat ya." Cups. Syafril shock saat Alex tiba-tiba mencium pipi Syafril, lalu berlari ke tengah lapangan dan bergabung dengan yang lain. Syafril menoleh ke kanan dan ke kiri. Beruntung tak ada yang memergoki kelakuan Alex yang sembrono itu. Syafril tersenyum. Entah mengapa Syafril dibuat bingung oleh perasaannya. Alex cowok baik. Jujur Syafril tak tega menyakiti dan membohonginya. Tapi Syafril sangat mencintai Om Vi-nya. Syafril pun membatin di dalam hati. "Lex, maafin gue ya. Suatu saat gue bakal jujur sama lo. Dan gue tahu konsekuensinya ketika gue jujur sama lo. Lo pasti akan marah sama gue." "Gol!" teriak murid-murid cowok dari tim Alex ketika Alex berhasil memasukkan bola ke dalam gawang. Syafril yang menyadari langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengacungkan jempolnya sembari memberi semangat. Syafril berjalan ke lapangan dan menonton lebih dekat dan mengabadikan momen Alex dan sahabat-sahabatnya. Syafril diam-diam memfoto mereka. Dan ketika Syafril sedang sibuk foto-foto, HP-nya berbunyi. Joe mengecatnya. "Syaf, maafin gue ya. Sampai kapanpun gue gak bakal ngelupain lo. Gue pasti kembali." Syafril tak membalas. Syafril masih teringat-ingat kejadian di kelas saat piket kemarin. Lagi-lagi Syafril sedih. Cinta pertama begitu menyakitkan dan membuat ia trauma. Pertandingan pun selesai. Alex yang melihat ekspresi Syafril yang tak biasa itu langsung menghampirinya dan diikuti Sandi dan Angga.
Syaf, ada apa sayang? Oh, gak apa-apa. Jo, chat gue lagi. Lupakan dia. Gue gak mau lo masih mikirin dia. Gue gak balas kok. Sama Syaf, gue juga belum balas chat dia, ucap Angga. Lo ngapain ikut-ikut dia sih? San, siapa yang ikut-ikut? Gue duluan keles dari tadi kagak bales. Lalu ngapain kagak bales-bales? Katanya udah maafin. Ya serah gue dong. Balesnya kapan? Suka-suka gue lah. Kok jadi lo yang ngatur? Kayak mak gue aja lo bawel, ucap Angga ngegas. Lo juga sama, mulut lo kayak mama kompleks, tau gak? Woi, ribut mulu. Gue kawinin juga nih kalian. Jir, gue masih doyan kue apem daripada pisangnya Sandi. Gue juga kagak doyan pisang lo keles. Pisang gepok aja bangga. Punya gue nih, pisang tanduk. Gak selesai-selesai. Gue jodohin beneran nih kalian. Ih, jijai. Ngomong-ngomong masalah pisang, gue jadi pengen pisang goreng. Kantin yuk, ucap Alex. Yuk, semuanya pun menuju ke kantin. Tapi sebelum ke kantin, Angga dan Sandi menghampiri cewek masing-masing. Sandi diam-diam menertawakan Angga. Apa lo lihat-lihat? Ketawa-ketawa lagi. Siapa yang lihat-lihat? Awas, jangan sampai lo kepikiran kata-kata si Syafril mau ngejodohin kita. Ih, lo sendiri kali yang kepikiran. Gue aja udah lupa. Lo masih ingat aja. Jangan-jangan lo diem-diem juga naksir gue ya? Gue bilangin Anggi lo. Ih, najis. Di klinik, siang ini tepat pukul 2 siang. Setelah meeting dengan para dokter muda, Syafi'i mengechat Mike. Vi hendak mengajaknya makan siang. Ada rasa tak enak karena semalam Vi tak jadi menginap di rumahnya dan memilih menemui Syafril. Mike, apa kamu sudah pulang? Baru aja sampai. Ada apa, I? Gak ada sih. Cuma mau ngajak kamu makan siang aja. Temenin aku bentar. Karena sore nanti aku ada acara gathering dengan para teman-teman dokterku dari luar kota. Aku jemput ya. Aku tunggu. Di mobil Alex. Di mobil sendiri, Syafril dan Alex menuju ke es kelapa, tempat nongkrong biasa para sahabat-sahabatnya setelah pulang ke sekolah. Angga dan yang lain lebih dulu berangkat. Dan tak lama kemudian, mobil Alex pun sampai dan parkir agak jauhan karena ramainya pembeli. Syaf, Lex. Wah, enak nih. Lex, lo mau es kelapa apa? Ada es kelapa jeruk, es kelapa melon, sama es kelapa gula Jawa. Lo mau apa? Menurut lo, apa yang paling rekomen? Gue ngikut aja. Oke, Bang, pesan es kelapa jeruk, melon, sama gula Jawa ya. Siap. Banyak amat ya. Biar lo bisa icipin semua, karena enak semua. Kalau lo sendiri suka yang mana? Semua suka, tapi paling favorit sih gula Jawa. Iya tuh, si Syafril biasanya sama si Jo suka yang gula Jawa. Plak, aduh, lo kenapa demen banget sih San? Gaplok kepala gue. Salah apa lagi coba gue? Shh, lo bego banget sih. Si Jo udah gak ada, gak usah dibahas. Ada Alex bego, hargain apa? It's okay bro, gue gak apa-apa kok. Udah jangan berantem, ucap Alex yang membuat Syafril tersenyum-senyum. Kalian ya, bener-bener udah kayak suami istri lagi berantem. Kalian pacaran aja dah, biar kita cari cowok baru, ya gak Sin? Ucap Anggi dan Cindy hanya tersenyum geleng-geleng. Yang, kalau ngomong gitu sih, najis tau. Mojok yuk. Mojok kemana? Teriak Anggi saat Angga menarik tangannya. Tuh, di pohon-pohon pisang. Ih, gak mau banyak nyamuk. Sayang, mau mojok juga? Tanya Sandi pada Cindy. Enggak mau nambah es aja, boleh gak? Sama cilok yang di sana. Boleh lah. Yuk, gue juga mau cilok. Syaf, Lex, kalian mau cilok juga gak? Thanksan, ucap Alex. Dan Sandi juga Cindy pergi membeli cilok. Lex, enak gak
es kelapanya. Enak banget. Lo hampir tiap hari ya kesini? Hampir, dan gak pernah bosen. Sama Jo? Terlepas dari hubungan gue sama Jo kan teman gue juga. Dan dia yang pertama ngajak gue kesini. Baru kita ngajak mereka kemudian. Oh, itu berarti tempat ini sangat bersejarah buat lo dan Jo. Sejarah hanya masa lalu. Dan kalaupun harus mengingat sejarah, ingatlah sejarah sebagai pelajaran agar kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Syaf, lo dewasa banget. Gue makin cinta sama lo. Hah, jangan bilang lo juga pengen mojok kayak mereka. Pengen mojok, tapi gue gak tega. Tunggu sampai gue kering ya. Tapi gue pengen kiss. Minum es kelapanya di mobil yuk. Syafril tak menjawab. Syafril hanya mengangguk dan membawa cup es kelapanya dan berjalan masuk ke dalam mobil yang terparkir agak jauh dari es kelapa. Dan begitu sampai di dalam mobil, Alex malah diam saja menatap Syafril yang mengunyah es batu di mulutnya. Lex, malah diem. Kenapa sih? Takut ketahuan anak-anak ya? Gue takut kebablasan. Syafril tak menjawab. Syafril hanya tersenyum, lalu menyeruput es kelapa dan es batu di mulutnya. Kemudian mendekati Alex dan cups. Seketika es batu di mulutnya Syafril masuk dan meleleh di mulutnya Alex. Jika biasanya ciuman merasakan hangatnya bibir masing-masing, namun kali ini sedikit berbeda. Keduanya merasakan sensasi dingin di kedua bibir masing-masing. Rasanya asik juga. Alex menyantap bibir Syafril yang rasa gula Jawa itu. Rasanya manis dan gurih dan membuatnya tegang. Alex tiba-tiba melepas ciumannya yang membuat Syafril heran. Kenapa? Gue tegang. Mau dikeluarin? Kan lo masih luka. Pakai mulut gue ya. Lo gak keberatan? Syafril hanya tersenyum, lalu sedikit merundukkan kepalanya dan membuka resleting Alex, lalu mengeluarkan batang Alex. Syafril pun mengelus-ngelus batang Alex, menaik turunkan tangannya. Alex merasakan nikmat dan mendongakkan kepalanya, sembari sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri mengawasi sekitar. Takut-takut teman-temannya tiba-tiba datang menghampiri. Dan ketika Syafril mulai membuka mulut, HP Syafril berbunyi. Om VI menelponnya. Bentar ya. Iya sayang, angkat aja. Ya om. Kamu di mana nak? Udah pulang belum? Udah om. Ini lagi sama Alex. Oh, suruh Alex cepat-cepat antar kamu pulang. Om sore ini batal gathering dan diganti besok. Dan malam ini Om mau ngajak kamu dan ibu bapakmu makan malam di luar. Ini Om mau ke rumah kamu dulu habis ini jemput ibu bapakmu. Oh, iya Om. Syafril segera pulang. Ucap Syafril senang. Cepat, Om tunggu. Tut. Ada apa Syaf? Sorry ya. Om VI nyuruh gue cepet-cepet pulang. Om VI mau ngajak ibu bapak makan malam bersama. Oh, gak apa-apa Syaf. Lihat, punya gue langsung layu. Saking paniknya dengar om lo yang nelpon. Ucap Alex menutup kembali resletingnya. Hei, maaf ya. Lain waktu bisa kita lanjut lagi. Iya, gue gak apa-apa kok. Nah, tuh gimana mau dilanjutin? Mereka pada kemari. Tok. Woi, ternyata mojok di dalam mobil. Kita cari-cariin dari tadi. Hehe, guys, gue duluan ya. Disuruh Om VI balik cepet-cepet. Ya sama, kita juga mau balik. Oke deh kalau gitu. Guys, duluan ya. Teriak Alex pada yang lain. Dan mobil pun jalan. Setelah Syafril dan Alex duluan pulang, Angga dan yang lain pun pulang. Dan ketika semua pulang, baik Syafril dan teman-temannya tak menyadari
jika sedari tadi ada seseorang yang memperhatikan mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan Joe? Ternyata Joe tak benar-benar menghindar dari teman-temannya, terutama pada Syafril. Joe mengintip dari mobil papanya. Bahkan Joe juga tahu apa yang Syafril dan Alex lakukan di mobil Alex. Rasanya sakit saat melihat Syafril bersama Alex. Tapi Joe tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika melihat keduanya ciuman di mobil tadi, Joe kesal. Ingin rasanya ia melempar batu bata ke mobil Alex, membuyarkan semuanya. Tapi lagi-lagi Joe menahan emosinya sekuat tenaga. Joe menyesal setengah mati telah berbuat kurang ajar pada Syafril. Tapi Syafril sudah terlanjur kecewa dan sakit hati kepadanya. Joe berharap Syafril kelak memaafkannya. Dan Joe masih mengharap bisa kembali bersama Syafril. Joe berharap Syafril suatu saat akan putus dari Alex. Seakan tak rela jika Syafril bersama yang lain. Hubungannya dengan Jessica tak asik lagi. Joe mulai mencurigai jika Jessica ada main di belakangnya. Joe mulai berani melawan papanya, persetan dengan perjodohannya. Joe mulai sadar dan semakin yakin dengan orientasi seksualnya sendiri. Di rumah Om Vi. Sore ini, setelah sholat maghrib, Syafril berganti pakaiannya. Syafril memakai hoodie berwarna hitam polos dengan celana jeans yang membuatnya terlihat keren, dan tinggal merapikan rambutnya saja. Dan ketika merapikan rambut, suara mobil terdengar. Syafril mengintip dari jendela lantai 2-nya. Rupanya Om Vi-nya datang bersama ibu dan bapaknya. Syafril pun buru-buru ke lantai 1. Om, Pak, Bu. Syafril menyalimi ibunya, dan ketika hendak menyalimi bapaknya malah cuek dan pura-pura melihat kolam ikan menghindari Syafril. Seperti anak kecil saja. Syafril pun yang lama-lama mengerti sikap bapaknya itu tak berani mendekatinya lagi. Vi mencairkan suasana. Ton, Tin, aku mandi dulu ya, sebentar aja. Masuk dulu, atau mau ngopi-ngopi dulu sebentar? Gak, aku lihat ikan aja, ucap Tono. Ya sudah, Tin, masuk aja dulu. Ayo Bu, ucap Syafril. Ibu tunggu di sini aja. Sambil lihat bunga, seger liatnya. Ya udah, Syafril masuk bentar ya Bu, mau pakai minyak rambut bentar. Iya sana. Syafril pun masuk bersama Om Vi. Om Vi merangkulnya dan keduanya sama-sama naik ke lantai 2. Tadi kemana aja sama Alex? Oh, biasa Om, cuma beli es kelapa sama anak-anak juga. Kamu sering kali minum es kelapa muda di sana. Om jadi penasaran. Emangnya enak ya? Enak Om. Kalau Om mau, kapan-kapan Syafril ajak Om ke sana. Besok ya? Iya Om. Ya sudah, Om mandi dulu sebentar ya. Iya Om. Om Vi pun masuk ke kamarnya dan Syafril merapikan rambutnya. Dan di bawah sendiri Tini mendekati Tono. Pak, Bapak janji gak akan merusak suasana. Kenapa Bapak masih marah sama Syafril? Bapak gak marah. Bapak cuma diam. Sama aja Pak. Dengan Bapak masih diamin Syafril, itu artinya Bapak masih tetap gak berubah. Tahu gitu, tadi Ibu nolak aja ajakan Vi makan bareng. Daripada makan enak tapi suasananya gak enak. Bapak kayak anak kecil. Ibu gak suka. Ibu mau pulang aja. Ibu mau tidur. Bu Ibu kenapa ngambek? Bapak ikut makan malam bukan mau baikan sama Syafril, tapi karena ajakan Vi. Dek. Tini benar-benar tak menyangka. Tono benar-benar keterlaluan. Rasanya percuma ngotot pada suaminya itu. Tini hanya bisa menatap kesal suaminya itu. Lambat laun air matanya menetes. Rasa-rasanya Tini jadi tak semangat hendak pergi keluar malam ini. Ya, Tini akan bicara pada Vi untuk membatalkan acara makan malamnya saja. Tini tertunduk lemas, sembari sesegukan yang membuat Tono panik. Bu, Ton, Tin, ayo. Loh, Tin, ada apa? Malam ini lebih baik kita... Syaf. Ya Pak, jawab Syafril terkejut senang, bukan main.
Ini pertama kali Syafril mendengar Tono memanggil namanya setelah sekian lama perseteruan keduanya. Tak hanya Syafril, Vi dan Tini juga syok, sampai-sampai air matanya berhenti menetes. Bapak kebelet, sakit perut. Oh, ayo Pak, Syafril anter. Ayo Pak, masuk aja. Syafril senangnya minta ampun, lalu mengantar Tono masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi. Di lantai bawah dan di luar sendiri, Tini dan Vi seolah kompak ikut masuk ke dalam rumah menyusul keduanya, lalu mengintip di balik dinding pintu di antara dapur dan kamar mandi. Aku takut takut Bapak mukul Syafril lagi, bisik Tini lirih pada Vi. Kita berdoa saja, semoga saja tidak. Pintu kamar mandi pun terbuka. Pak, udah, kok cepet? Bapak cuma kencing. Oh, ya udah Pak. Ayo, keburu ditunggu Ibu sama Om Vi. Leh, tunggu. Dek. Syafril deg-degan saat bapaknya menghampirinya dengan tatapan serius. Syafril takut bapaknya memukulnya lagi. Tak hanya Syafril, Tini juga was-was dan Vi sudah siap siaga jika terjadi apa-apa pada keduanya. Tono mendekati Syafril. Lalu kemudian, set, kedua tangan Tono mencengkeram kedua lengan Syafril. Tatapannya begitu dalam namun sayu. Bapak minta maaf. Bapak gak kuat juga, Bapak capek. Set, Syafril tiba-tiba bersujud di kaki bapaknya. Pak Syafril yang minta maaf. Syafril minta maaf, Syafril gak bisa banggain Bapak. Tapi Syafril sayang sama Bapak dan Ibu. Seketika air mata Tono menetes tepat di wajah anaknya. Saat wajah anaknya itu mendongak meminta pengampunan kepadanya. Tini tak kuat menahan tangis. Kakinya lemas. Vi menopang Tini, mengelus pundaknya, dan menenangkan sahabatnya. Tak hanya Tini sebagai ibu yang melahirkan Syafril yang terharu, tapi Vi yang sekarang jadi bagian keluarga mereka turut takjub. Syaf, bangun nak, bangun leh. Syafril pun bangun. Set, Tono memeluk anaknya. Bapak akui, Bapak keras sama kamu, tapi semua Bapak lakukan untuk kebaikan kamu. Syafril ngerti Pak, Syafril ngerti. Gak ada orang tua yang ingin anaknya buruk. Iya Pak, Syafril mengangguk. Gak ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Iya Pak, Syafril mengangguk. Gak ada orang tua yang ingin anaknya terjerumus. Iya Pak, Syafril mengangguk. Dan gak ada orang tua yang ingin anaknya rusak. Iya Pak, maafin Syafril Pak. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Iya Pak, tapi Bapak lupa kalau Bapak belum menjadi Bapak yang baik untuk kamu, Syaf. Bapak egois. Bapak... Tono tak mampu berkata-kata. Pak, seketika Tini menghampiri dan memeluk suami dan anaknya. Bu, maafin Bapak. Iya Pak, iya. Ibu senang, Ibu terharu. Rasanya hati Ibu ayam tentrem lihat kalian akur kembali. Ketiganya pun berpelukan dengan erat. Dan ketika ketiganya berpelukan, Syafril tak sengaja melihat Om Vi-nya di balik dinding, yang tersenyum dan mengacungkan kedua jempolnya untuknya. Om, aku gak diajak pelukan nih. Tono memeluk Vi, dan Vi memeluk Tono erat-erat. Syafril pun memeluk keduanya. Tin, kemarilah, perintah Vi, dan Tini menghampiri ketiganya, dan kini keempatnya berpelukan. Hari ini aku bahagia sekali, bisa berpelukan hangat dengan sahabat dan anak angkat. Benar-benar nikmat. Makasih banyak ya ucap Tono. Aku yang makasih. Aku merasa tak sendiri. Aku merasakan memiliki keluarga. Dan kalianlah keluargaku. Keempatnya pun berpelukan. Dan ketika keempatnya asik berpelukan,
belanjaan sayur Simbok jatuh. Simbok mematung, bengong ketika Simbok memergoki keempatnya berpelukan bak Teletubbies. Seketika keempatnya melepas pelukan masing-masing. "Den, ada apa ini?" "Oh, tenang, Bok. Kita lagi belajar sinetron." "Sinetron? Simbok ikut?"